بسم الله الرحمن الرحيم. بسم بسم الله الله الرحمن الرحمن الرحيم. الرحيم. والليل إذا يغشى والليل والليل إذا إذا يغشى يغشى والنهار إذا تجلى والنهار والنهار إذا إذا تجلى تجلى وما خلق الذكر والأنثى وما وما خلق الذكر الذكر والأنثى والأنثى إن سعيكم لشتى إن إن سعيكم سعيكم لشتى لشتى فأما من أعطى واتقى فأما فأما من من أعطى أعطى واتقى واتقى وصدق بالحسنى وصدق وصدق بالحسنى بالحسنى فسنيسره لليسرى فسنيسره فسنيسره لليسرى لليسرى وأما من بخل واستغنى وأما وأما من بخل من واستغنى واستغنى وكذب بالحسنى وكذب وكذب بالحسنى بالحسنى فسنيسره للعسرى فسنيسره فسنيسره للعسرى للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى وما وما يغني يغني عنه عنه ماله إذا إذا تردى تردى إن علينا للهدى إن إن علينا علينا للهدى للهدى وإن لنا للآخرة والأولى وإن وإن لنا لنا للآخرة للآخرة والأولى والأولى فأنذرتكم نارا تلظى فأنذرتكم فأنذرتكم نارا نارا تلظى تلظى لا يصلاها إلا الأشقى لا لا يصلاها يصلاها إلا إلا الأشقى الأشقى الذي كذب وتولى الذي الذي كذب كذب وتولى وتولى وسيجنبها الأتقى وسيجنبها وسيجنبها الأتقى الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى الذي الذي يؤتي يؤتي ماله ماله يتزكى يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى
وما وما لأحد عنده عنده من من نعمة نعمة تجزى تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى إلا ابتغاء ابتغاء وجه وجه ربه ربه الأعلى الأعلى ولسوف يرضى ولسوف يرضى يرضى. Baik, sekarang kita baca satu persatu ya Bapak Ibu. Kita ke tahsin tilawah dulu perbaikan bacaannya masing-masing. Masing-masing membaca dua ayat ya, karena ayatnya pendek. Kita mulai dari Bapak Sriana, silakan. Ustadz, maaf, share screen-nya nggak kelihatan. Sebentar. Aku tak kira nggak aku tok Pak. Tak kira HP ku lah. Putih tok. Sudah belum, Mbak? belum. Belum Ustadz. Di stop dulu Mawon, stop dulu lagi. Saya ulangi. Oke. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, jadi sampun Pak. Sampun Ustadz. Ya. Baik, selanjutnya kita baca satu persatu. Silakan tadi Pak Sriana ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-laili idza yaghsha wan-nahari idza tajalla. Tajalla, janya tebal ya. Iza tajalla. Wan-nahari idza tajalla. Lanya dua harakat saja, Pak. Tajalla. Wan-nahari idza tajalla. Oke, baik, cukup ya. Berikutnya silakan Bapaknya ini. Wa ma khalaqal dzakara wal unsa Dengungannya wal unsa. wa ma khalaqal dzakara wal unsa Ya. inna sa'yakum lasyatta. Oke. Berikutnya silakan Pak Eko. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى. Oke. Berikutnya Pak Solikun silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Fasanu yassiruhu li yusra. Diulang. Fasanu yassiruhu lil yusra. Fasanu yassiruhu lil yusra. Ya. Wa amma man nakhila wal tas. Wa amma man bakhila wastaghna. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma man tulisannya Wa amma man bakhila. wa ma yuni anhu maluhu ita tarodda Dhuwure ta. Eh, Lompat. ayat 8, Pak. Ayat 8.
Ayat Dhuwure. 8, Pak. Oh, nggih. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma man najila Bakhila. Bakhila. wa amma man man bakhila wastagna wa Ya. qadda. Oke, cukup. Ya. Ya. Baik, berikutnya Mbak Pak Arif Arif Hidayatullah. Hidayatullah. Nah, kelihatannya slow ya, Pak. Ya. وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى Sinnya ditebalkan. Lil usra. فسنيسره للعسرى Wa ma yu'minu anhu Baik, berikutnya silakan Silakan Ibu Nur Fajaria. Wa ma yughni anhu maluhu idza taradda. Inna alaina lal huda. Ya. Berikutnya silakan Pak Ahmad Jupri. Wa inna lana lal akhirata wal ula la anzartukum naran talazza la yaslaha la anzartukum naran talazza. Ya. Berikutnya silakan Ibu Ida Ayu. Ya Ustaz. Ayat 15 ya Ustaz ya. Ya. La yaslaha illal ashqa alladzi kadzdzaba wa tawalla. Baik. Selanjutnya silakan Ibu Nur Hayati. Wa sayujannabuhal atqa Dengungannya alladzi dipanjangkan. Dengungan huruf nunnya dipanjangkan. wa sayujannabuhal atqa alladzi yu'ti malahu yatazakka. T-nya panjang. Yu'timalahu. Alladzi yu'ti malahu yatazakka. Ya. Berikutnya silakan Ibu Listiani Hidayati. Wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza illa batigha'a wajhi rabbihil a'la. Oke. Berikutnya Ibu Sri Rahayu. Sampai di mana tadi? Diulangi dari ayat yang pertama. Oh, dari mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-laili idza yaghsha wan-nahari idza tajalla. Ulangannya dua harakat saja. Wan-nahari idza tajalla. Wan-nahari idza tajalla. Oke, baik. Siapa yang belum membaca? Saya Ustaz. Siapa? Saya belum. Oh, Pak Mudi. Ya. Ini ganggu pel visit ini loh Tat. Oh ya. Wa ma khalaqal dzakara wal unsa inna sa'yakum lasatta. Diulang. Wal unsa
Wa ma khalaqal dzakara wal unsa. Inna sa'yakum lasatta. Sa'yakum lasyatta. Inna sa'yakum lasatta. Oke, baik, cukup. Ya, selanjutnya Bapak Ibu dirahmati Allah, kita coba baca sekali lagi ya. Hanya sampai ayat 10 saja. Ustadz, mohon maaf kok agak menggema aja suaranya Ustadz. Oh, sebentar. Jadi menggema gitu. Yen kula suara Belgis, Bu. Ya, sudah saya bacakan, silakan diikuti bersama-sama sekali lagi ya, sampai ayat 10 saja. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wan-laili idza yaghsha. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى فأما من أعطى وصدق بالحسنى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى Baik, selanjutnya kita artikan ayat 1 sampai ayat 10 saja ya. Walaili Demi malam. Idza Ketika apabila yaghsha menutupi yaghsha maknanya artinya menutupi ya. Menutupi. Yaghsha maknanya menutupi. Wan nahar dan api siang hari demi siang demi siang demi waktu siang. Idza apabila tajalla terang. Tajalla itu artinya terang ya. Wa dan ma apa yang khalaqa telah dia ciptakan az-zakara laki-laki wal unsa Dan perempuan. Inna sesungguhnya sa'ya itu dari kata ibadah, ada manasik haji sa'i, ibadah sa'i. Ibadah sa'i dari Bukit Safa dan Marwah yang dilakukan oleh Siti Hajar itu adalah
aslinya dari kata sa'yun usaha, ya. Sa'yun. Usaha. Jadi kata sa'a yas'a itu artinya berusaha. Kenapa disebut dalam ibadah manasik haji itu adalah sa'i dari Bukit Safa dan Marwah? Karena Siti Hajar berusaha terus menerus untuk mencari air bagi Nabi Ismail usianya ketika itu masih usia bayi, ya. Nah, jadi ada usaha dengan berlari-lari kecil dari Bukit Safa dan Marwah. Nah, jadi akhirnya disebut dengan ibadah sa'i, ya. Tapi kalau arti sesungguhnya sa'a yas'a itu arti sesungguhnya adalah berusaha, ya. Jadi sa'yakum di sini berarti kita artikan usaha kalian. Usaha mereka. Ya, usaha kalian, ya. Kalian. La Tidak. Tunggu. la sungguh. Tunggu. La pendek itu artinya sungguh, ya. Oh. Syatta Tunggu. Syatta itu artinya berbeda-beda, ya. Syatta itu artinya berbeda-beda, ya. Baik, ayat yang kelima fa Maka maka amma barang siapa Adapun amma adapun, ya. ada adapun Man siapa siapa yang a'ta yang apa kita sering membaca dalam surah Al-Kautsar, inna a'tainakal kautsar, ya. Apa arti inna a'tainaka? yang Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu. A'ta artinya memberi atau berbagi. Memberi, ya. Kemudian wattaqa dan bertakwa dan dan bertakwa. bertakwa. Kemudian ayat yang ke-6 wa dan dan saddaqa. sedekah Perkataan Membenarkan, ya. membenarkan Sering dalam julukannya sahabat Abu Bakar As-Siddiq, ya. Karena membenarkan, ya. Saddaqa membenarkan. dan membenarkan Bil husna Dengan baik. dengan kebaikan. Dengan husna arti sesungguhnya artinya adalah baik. Husna arti sesungguhnya baik. Tapi Bapak Ibu seringkali kata husna dalam ayat Al-Quran itu diartikan dengan surga, ya. Husna seringkali dalam ayat Al-Quran dalam beberapa surat itu diartikan dengan surga, ya. Nah, seperti dalam satu ayat di surat Yunus, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Bagi orang yang berbuat baik baginya adalah husna. Husna berarti artinya surga, wa ziyadah dan tambahan yaitu adalah bonus melihat zatnya Allah. Nah, jadi husna di sini bisa kita artikan surga, ya. Lalu yang berikutnya fa Maka sa akan, ya. Sa akan. Nuyassiruhu dari kata yasar, yusra, ya. mudah Meringankan, Memudahkan. Kami mudahkan baginya. kami mudahkan bagi untuk bagi bisa di sini lebih tepatnya untuk, ya. Atau kepada, ya. Kami mudahkan kepada yusra mudah untuk dimudahkan yusra kemudahan wa dan amma adapun man seorang yang siapa yang bisa orang yang bakhila sudah masuk dalam bahasa serapan kita. Bakhila ya bakhila ya bakhil, ya. Pikir. Wastaghna mencukupinya. Kami cukupkan. Wastaghna itu dari kata istaghna merasa cukup, ya. Wastaghna dan merasa cukup. Kemudian ayat 9 wa dan kadzdzaba
Dustakan. Ya, kadzdzaba mendustakan. Oh, Dari kata kadzib, mendusta. Bil husna bil husna dengan kebaikan. ya. Mendustakan surga. Ya, tadi yang kita artikan di ayat ke-6 bil husna tadi kan surga ya Bapak Ibu ya. Ya. Nah, jadi kita artikan di sini dan mendustakan surganya ya. Fa Maka kita akan nuyassiruhu. Kami mudahkan baginya. Untuk bisa untuk atau bisa kepada ya, lawan kata dari yusra. Kesulitan. Usra artinya kesulitan. Oh. Baik, saya bacakan ayat dengan artinya dari ayat 1 sampai ayat 10 ya Bapak Ibu, silakan diikuti bersama-sama. Bismillahi dengan nama Allah. Bismillahi dengan nama Allah. Ar-Rahmanir-Rahim, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ar-Rahmanir-Rahim, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Wal-laili idza yaghsha, demi malam apabila telah menutupi. Wal-laili idza yaghsha, Demi malam apabila telah menutupi. Wan-nahari idza tajalla, demi siang apabila telah terang. Wan-nahari idza tajalla, demi siang siang apabila telah terang. Wa ma khalaqa, dan demi apa yang Dia ciptakan. Demi apa yang Apa yang Dia ciptakan. Az-zakara wal unsa, laki-laki dan perempuan. Laki dan perempuan. Inna sa'yakum, sungguh usaha kalian. Inna sa'yakum, sungguh usaha kalian. La syatta, benar-benar berbeda-beda. Benar-benar berbeda-beda. Fa'amman, maka adapun orang yang adapun orang yang a'ta wattaqa, memberi dan bertakwa. Memberi dan bertakwa. Wasaddaqa bil husna, dan membenarkan dengan surganya. Wasaddaqa bil husna, membenarkan dengan surganya. Fasanuyassiruhu, maka kami akan mudahkan baginya. Fasanuyassiruhu, maka kami akan mudahkan baginya. Lil yusra, kepada kemudahan. Lil yusra, kepada kemudahan. Wa amma man bakhila, dan adapun orang yang bakhil.
Dan adapun orang yang bakhil wastaghna dan merasa cukup, Wastagna dan merasa cukup. wa kadzdzaba bil husna dan mendustakan syurganya, Kadzdzaba bil husna mendustakan surganya. fasanuyassiruhu maka kami akan mudahkan baginya, Fasanuyassiruhu akan memudahkan baginya. lil usra kepada kesulitan, Al-usra kepada kesulitan. Baik, saya ulangi sekali lagi. Saya hanya baca ayatnya, Bapak Ibu artikan bersama-sama ya. Dari ayat yang pertama. Wal-laili idza yaghsha. Demi malam apabila menutupi. Wan-nahari idza tajalla. Demi siang apabila telah terang. Wa ma khalaqa. dan demi apa yang diciptakan, telah diciptakan. Az-zakara wal unsa. Laki-laki dan perempuan. Inna sa'yakum. Sesungguhnya kalian Lasyatta. benar-benar berbeda. Fa'amman. Maka adapun orang yang a'ta wattaqa. memberi dan bertakwa, Wasaddaqa bil husna. dan membenarkan dengan surganya, Fasanuyassiruhu. maka kami akan mudahkan baginya Lil yusra. kepada jalan kemudahan. Wa amma man bakhila. dan adapun orang yang Bakhil Wastaghna. dan merasa cukup, mencukupi. yang merasa cukup. Wa kadzdzaba bil husna. dan mendustakan surganya, Fasanuyassiruhu. maka kami akan mudahkan baginya Lil usra. kepada kesulitan. kepada surga. Ya. Baik, Sudah bisa Bapak Ibu? Insya Allah. Insya Allah ya. Nah, sekarang kita masuk ke tadabbur ayatnya ya. Kita masuk ke tadabbur ayatnya. Apa yang terkandung dalam surat Al-Lail ini Bapak Ibu sekalian? Nah, di dalam surat Al-Lail ini ya, di antara kelembutan dari sumpah waktu malam dan siang adalah isyarat. Ada dua kondisi yang sangat berbeda. Di ayat yang tadi kita baca tadi berikutnya adalah kondisi yang berbeda itu berupa kebaikan dan keburukan. Ya. Kondisi yang berbeda itu berupa kemudahan dan kesulitan. Maka tadi ada kata yusra, ada kata usra. Kesulitan dan kemudahan. Sehingga kemudian akhirnya Allah bersumpah dalam surat Al-Lail ini dengan dua kondisi yang juga sangat berbeda. Yaitu adalah demi malam dan demi siang. Ya. Nah, jadi surat Al-Lail, kenapa Allah bersumpah dengan waktu malam dan siang untuk menunjukkan sesuatu yang sangat berbeda. Ya. Jadi di ayat yang tadi kita baca pun juga demikian. Ya. Ada sesuatu yang berbeda, yaitu mudah dan sulit. Ada sesuatu yang berbeda, memberi dan bakhil. Ya. Ada sesuatu yang berbeda,
yaitu adalah membenarkan dan mendustakan. Nah, jadi inilah kenapa Allah mengawali surat ini dengan dua sumpah waktu malam dan siang yang itu berbeda. Kemudian ayat yang ketiga mengandung makna bahwa hanya Allah yang Maha tahu secara detail ilmu penciptaan makhluknya. Dan demi apa yang Dia ciptakan berupa laki-laki dan perempuan. Ya. Jadi apapun yang ada dalam alam rahim, maka sungguh hanya Allah yang Maha tahu apakah dia laki-laki dan juga perempuan. Ya. Adapun Masya Allah sekarang ini kita sudah menemukan satu alat USG ya untuk mengetahui jenis kelamin laki-laki atau perempuan yang ada di alam rahim ya. Nah, dan itu tentu atas kehendak Allah, Allah memberikan ilmunya kepada manusia dan kita bisa mengetahui sebelum dia lahir apa jenis kelaminnya ya. Tapi yang pasti sebelumnya hanya Allah yang Maha tahu karena Dia yang menciptakan ya. Nah, lalu yang berikutnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di dalam ayat yang selanjutnya ya, bahwasanya sumpah Allah dengan usaha manusia yang berbeda-beda. Ya. Jadi usaha manusia yang berbeda itu adalah berupa ada orang-orang yang mereka menyelamatkan dirinya sehingga meraih surga, meraih kemudahan. Ada yang membinasakan dirinya sehingga akhirnya dia mendapatkan kesulitan dalam hidupnya baik di dunia maupun juga di akhiratnya. Ya. Maka disinilah ada kesesuaian antara usaha manusia dengan cahaya dan kegelapan, antara kebaikan dan keburukan. Ya. Jadi sumpah Allah berupa wal-laili idza yaghsha itu artinya kegelapan ya. Dan di situ Allah membuat satu penjelasan bahwasanya mereka yang membinasakan dirinya adalah dengan keburukan yang dia lakukan. Allah bersumpah wan nahari idza tajalla, demi waktu siang apabila terang, maka di sana ada cahaya dan itu menunjukkan orang-orang yang berbuat kebaikan yang akhirnya meraih surganya. Ya. Nah, jadi itu diantara maksud sumpah-sumpah Allah yang Allah sampaikan di surat Al-Lail ini, Bapak Ibu. Ya. Nah, kemudian ada sesuatu yang menarik di sini yang kita ambil pelajaran ya dalam surat Al-Lail. Allah mengatakan di ayat yang kelima, fa'amma man a'ta wattaqa. Ya. Adapun orang yang berbagi, memberi dan bertakwa, wasaddaqa bil husna dan membenarkan surganya, fasanuyassiruhu lil yusra. Maka kami akan berikan baginya atau kami mudahkan baginya jalan menuju kemudahan. Nah, berarti di sini Bapak Ibu sekalian ada 3 hal yang kita bisa meraih jalan-jalan kemudahan dalam kehidupan kita. Ini kaidah dalam kehidupan. Jadi saat kita dalam kondisi teruji, saat kita dalam kondisi sulit, ya, maka kita akan bisa mengundang kemudahan dan pertolongan Allah itu dengan 3 hal ini yang disebutkan dalam ayat yang kelima dan ayat yang keenam tadi, Bapak Ibu. Apa yang pertama adalah fa'amma man a'ta, berbagi, memberi. Orang yang berbagi, orang yang memberi, banyak infaknya, sedekahnya, maka Allah berikan kemudahan. Dan ini juga disebutkan dalam surat At-Talaq ayat yang ke-7. Dalam surat At-Talaq ayat yang ke-7, di sana ada kalimat liyunfiq dzu sa'atin dan hendaklah kalian menginfakkan harta-harta kalian. Di akhir ayat yang ke-7 surat At-Talaq itu ada kalimat yang hampir sama dengan apa yang ada di surat Al-Lail ini. Allah menyatakan di ayat yang ke-7 surat At-Talaq adalah sayaj'alullahu ba'da usri yusra. Allah jadikan kesulitannya menjadi mudah. Ya. Allah merubah kesulitannya menjadi kemudahan.
Nah, ini menarik Bapak Ibu. Menariknya apa? Sama-sama di sama-sama di ayat yang ke-7. Ya. Kata yusra, mudah, itu sama-sama di ayat yang ke-7. Ya. Dan disitulah Allah menyebutkan kata yusra. Ya. Jadi kata mudah itu disebutkan sama-sama di ayat yang ke-7 di surah Al-Lail dan surah At-Talaq. Dan syarat untuk meraih kemudahan itu juga dengan syarat yang sama, yaitu adalah berbagi, memberi, infaknya, sedekahnya. Ya. Nah, maka siapapun yang ingin meraih kemudahan dalam hidupnya, dalam urusannya, banyak-banyaklah berbagi. Ya. Apakah berbaginya hanya dengan uang saja? Dengan uang saja atau bisa dengan yang lain, Bapak Ibu? Bisa yang lain. Bisa dengan yang lain, ya. Apa saja yang kita miliki. Karena di ayat yang ke-7 surah At-Talaq itu dikatakan dengan kalimat la yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Allah tidak membebankan kepada hambanya kecuali apa yang telah Allah berikan kepadanya. Jadi apa saja yang Allah sudah berikan kepada hamba itu, apa saja yang dia miliki oleh hamba tersebut, baik itu hartanya, pemikirannya, ilmunya, tenaganya, waktunya, ya. Berbagi apa saja, ya. Nah, maka di sini cara kita untuk meraih kemudahan, ya. Kalau berbagi masalah boleh tidak Bapak Ibu? Tidak. Kita punya masalah nih, kita punya masalah. Berbagi masalah. Kalau yang tadi berbagi harta kan enak nih. Berbagi duit enak yang dapat, ya. Kalau kita berbagi masalah kepada orang, ya. Enggak boleh. Enak. Iya, enak yang berbagi, ya. Enaknya yang berbagi. Yang dibagi kayaknya malah ikut stres, ya. Nah, jadi yang pertama adalah berbagi, ya, untuk meraih kemudahan. Yang kedua, untuk meraih kemudahan adalah wattaqa dengan takwa. Ya. Takwa, kalau sering kita mengartikan kalimat takwa itu adalah menjauhi segala larangan, menjalankan segala perintah, itu sudah betul Bapak Ibu. Ya. Itu sudah betul. Ya. Tapi ada juga yang kemudian memaknai takwa. Takwa itu adalah dari kata waqayaki, artinya menjaga. Ya. Takwa sendiri arti sesungguhnya adalah menjaga. Ya. Jadi takwa itu mempunyai arti yang lain, menjaga diri dari segala hal yang bisa membuat Allah murka kepadanya. Ya. Menjaga diri dari sesuatu yang membuat Allah murka kepadanya. Ya. Nah, itu takwa. Ya. Adapun takwa juga bisa diartikan al-khauf, rasa takut. Dalam surat Al-Baqarah ada ayat yang berbunyi wattaqun nar, wattaqun nar, ya. Dan takutlah terhadap neraka. Jadi bukan dan bertakwalah kepada neraka, ya. Kalau wattaqullah, bertakwalah kepada Allah. Dalam surah Al-Baqarah ada kalimat wattaqun nar. Jadi kita tidak mengartikan dan bertakwalah terhadap neraka. Jagalah dari api neraka. Berarti kata ittaqun nar maknanya adalah dan takutlah terhadap neraka. Makanya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengartikan kata takwa itu adalah al-khaufu bil jalil. Ali bin Abi Thalib mengartikan kata takwa itu adalah al-khaufu bil jalil, takut kepada Allah yang Maha Mulia, ya. Jadi takutnya di sini adalah takut azabnya, takut murkanya, takut nerakanya. Ya. Nah, itu takwa. Nah, sehingga Bapak Ibu sekalian, dengan kita menjalankan perintahnya dan menjauhi segala larangannya, maka disitulah kita akan mendapatkan kemudahan-kemudahan. Ayat ini juga sama sebagaimana yang disebutkan dalam surat At-Talaq. Ya. Tadi kata berbagi di surat At-Talaq juga ada. Ya. Di poin yang kedua, kalimat takwa ini juga ada di surat At-Talaq. Ya.
Di ayat yang keempat, Bapak Ibu. Di ayat yang keempat di sana disebutkan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Juga ada kata yusranya, mudah, ya. Dan siapa yang takwa, maka Allah akan mudahkan segala urusan-urusannya. Nah, itu ada juga di surat At-Talaq ayat yang keempat, ya. Nah, jadi maknanya di surat Al-Lail dan surat At-Talaq ini ternyata hampir sama. Sama-sama ada kata yusra, mudah. Sama-sama Allah menyebutkan syarat untuk meraih kemudahan itu antaranya dengan takwa dan berbagi. Ya. Nah, maka ini menjadi penguat bahwasanya dengan takwa, dengan berbagi, infak kita, sedekah kita, ya, itulah yang mengundang kemudahan dari Allah. Dan yang ketiga, wasaddaqa bil husna, yakin bahwasanya Allah sudah menyiapkan pahala dan surganya. Ya. Maka harus ada iman. Ya. Harus ada iman di sini Bapak Ibu. Untuk meraih kemudahan itu, maka iman, takwa, dan kemudian diwujudkan dengan berbagi, tiga hal itulah yang akhirnya mengundang kemudahan dalam kehidupan. Sebaliknya, ya, tiga hal yang mengantarkan kepada kesulitan. Tadi yang kita baca, wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Ada tiga hal juga yang mengundang kesulitan dalam hidup. Apa itu? Adalah kalau tadi mengundang kemudahan berbagi, maka yang mengundang kesulitan sebaliknya. Ketika seorang bakhil, ketika seorang kikir terhadap apa yang dia miliki dan tidak mau berbagi kepada yang lain. Ya. Nah, jadi Masya Allah Bapak Ibu, ya, bakhil, pelit, kikir itu ternyata sesuatu yang akhirnya mengundang kesulitan. Ya. Ya, contoh kecil saja Bapak Ibu, misalkan nih ada orang yang pelit banget, nggak pernah berbagi kepada tetangganya. Ya. Ketika dia mendapatkan kesulitan, ya, atau mungkin mendapatkan musibah kebakaran misalkan, ya, saya yakin tetangganya itu pasti akan mengatakan, rasain lo gitu kan. Ya, tetangganya pasti akan ya mengumpat, ya, pasti akan mengumpat orang yang bakhil itu, ya, karena dia tidak mau berbagi, tidak pernah memberi kepada yang lain. Ya. Nah, jadi itu bakhil. Ya. Lalu yang kedua, wastaghna, dan merasa cukup. Merasa cukup dari apa? Merasa cukup dari pertolongan Allah sehingga dia tidak mau berdoa. Dia merasa cukup dengan dirinya sendiri. Ya. Jadi orang yang meminta kemudahan, meminta pertolongan, ada takwanya. Dan di antara takwa itu dengan ibadahnya dan dengan doa-doanya. Ya. Maka orang yang merasa cukup dengan dirinya sendiri, ya, tidak butuh Allah, disitulah yang kemudian Allah justru akan memberikan kesulitan kepadanya. Karena termasuk orang yang sombong adalah mereka yang tidak pernah berdoa kepada Allah. Ya. Orang yang sombong adalah orang yang tidak pernah berdoa dan meminta kepada Allah. Bahkan Nabi mengatakan, Allah murka, Allah itu marah kepada orang yang tidak mau berdoa kepadanya. Justru bedanya kita dengan Allah itu adalah kalau kita sering dimintai tolong, ya kan? Sering dimintai tolong. Kita ini ya kadang ya jengkel juga akhirnya nih. Ya, sering dimintai tolong akhirnya jengkel juga nih. Tapi Allah ketika diminta itu sangat senang. Allah ketika diminta itu sangat senang sekali. Nah, makanya perbanyak kita berdoa dan itulah wujud penghambaan kita kepadanya dan akhirnya Allah memberikan kemudahan, ya. Lalu yang ketiga, bahwasanya ada hal yang membuat orang itu mendapatkan kesulitan dalam hidupnya, wa kadzdzaba bil husna, mendustakan. Mendustakan apa yang Allah berikan dan Allah janjikan berupa pahala dan surganya, dan juga mendustakan syariatnya tentunya. Nah, inilah tiga hal yang akhirnya
seseorang mendapati hidupnya dalam kondisi sulit. Ya. Nah, jadi dari surat Al-Lail kita belajar Bapak Ibu sekalian, 3 hal yang mengantarkan kepada kemudahan dan 3 hal yang mengantarkan kepada kesulitan. Ya. Yang mengantarkan kepada kemudahan apa saja tadi Bapak Ibu? Berbagi, takwa, membenarkan surga. Surganya. 3 hal yang mengantarkan kepada kesulitan. Bakhil, merasa cukup dari berdasarkan ayat Allah. Ya, betul sekali. Ya. Nah, jadi itu yang bisa kita ambil pelajarannya, hikmahnya. Nah, jadi kita bisa mengambil satu ibrah, kunci dalam kehidupan, kaidah dalam kehidupan kita ini. Ya. Nah, makanya di sini dalam surah Al-Lail itu ada 4 hal yang bertolak belakang. Di surah Al-Lail ini ada 4 hal yang bertolak belakang, berlawanan ya. Allah sebut kata memberi, Allah sebut juga kata kikir. Allah sebut kata takwa, dan kemudian Allah sebut wastaghna, merasa dirinya cukup. Allah sebut kata saddaqa, kebenaran, membenarkan. Allah sebut wa kadzdzaba, kedustaan. Ada kata yusra, ada kata usra, kemudahan dan kesulitan. Nah, jadi Masya Allah, banyak hal yang kita ambil pelajaran dari surah Al-Lail ini menjadi kunci dan kaidah dalam kita menjalani hidup ya. Saat kita dalam kondisi sulit untuk meraih kemudahan-kemudahannya, maka 3 hal tadi yang bisa kita lakukan sehingga Allah berikan kemudahan dalam setiap urusan-urusan kita ya. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini dulu ya apa yang bisa kita kaji ya. Monggo silakan. Yang ayat ke-10 Ustaz. Ya. Fasanu yasiruhu lil usra. Itu di situ ada fasanu yasiruhu, maka kan kami mudahkan dan kepada kalian akan menemukan kesulitan. Ya. Itu kalau doa-doa yang orang yang misalkan mau belajar itu doanya ada yang menggunakan Allahumma yasiru wala tu'asiru. Itu hadis atau ayat? Allahumma yasiru wala tu'asiru. Di ayat ini kan bunyinya tidak begitu. Nah, itu yang dipakai itu hadis atau ayat. Makasih. Ya. Itu kalau dalam hadis redaksinya adalah yassiru wala tu'asiru. Kalau dalam hadis itu redaksinya adalah yassiru wala tu'asiru. Mudahkanlah dan janganlah mempersulit ya. Tidak pakai Allahumma ya, Tat. Maka kalau itu dijadikan sebuah doa ya, maka ya ditambah dengan kalimat Allahumma ya. Ya Allah, mudahkanlah dan janganlah engkau mempersulit urusanku ya. Ya, makasih Ustaz. Jadi hanya tambahan saja itu ya. Tapi redaksi aslinya dalam hadis yassiru wala tu'assiru. Aslinya itu redaksi ini menyebutkan tentang bagaimana kita ini memudahkan orang lain dalam beragama ya. Jadi dalam beragama jangan mempersulit orang lain ya. Baik, itu dulu yang bisa kita kaji pertemuan kita pagi hari ini. Semoga memberi manfaat barokah untuk kita semuanya ya. Dan Allah berikan kemudahan dalam segala urusan. Amin ya Allah. Kita akhiri Bapak Ibu dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.